Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah bertemu kembali. Setelah kemarin prakarya, hari ini IPA. Baik, IPA kita baru ketemu hari ini ya. Hari pertama untuk IPA. Nanti kita akan kenalan dulu IPA di SMP itu seperti apa, apakah sama dengan SD ataukah beda, gitu ya. Oke, untuk pertama kali nih Bu Iva mau ngecek kesiapan. Bisa berhitung? Bisa. Sampai berapa? 3. Oke, nanti berhitung ya. 1, 2, 3, 4, boom. 5 dan kelipatannya nanti boom. Latihan dulu ya. Urut. Nanti urut. Jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Ke kiri, terus ke kiri, terus ke sini, nanti ke kanan lagi, gitu ya. Bisa ya, dimulai coba berhitung. 1 kali berhitung. Boom, betul. Terus 6, 7, 8, 9, boom. 12, 13, 14. Boom, bisa ya? Seperti itu, paham ya? Oke. Nanti yang kalau pemenangnya adalah ketika sampai semuanya berhitung tanpa salah. Bisa menerima tantangan Bu Iva? Saya. Oke, kita mulai. Yang sini sudah, kita coba dari sini. Siap? Ulangi ya, bingung. Tidak usah cepet-cepet, yang penting konsentrasi. Suara keras ya, biar terdengar temannya ya. Oke, ulangi. 1, 2, 3, 4, boom. 1, 2. Oke, enggak konsentrasi. Mikirin apa? Enggak, ya, sekali lagi. Dimulai dari mana? Mana yang mau mulai dulu? Oke, dari sini. Coba ya. Yuk, siap. Yang keras suaranya, biar terdengar. 14. 21, 23, 24. Hebat sekali, Bapak. Sip. Alhamdulillah. Semuanya sudah konsentrasi. Oke, Batak ya tadi ya? Aku tadi apa ya? Oke, kalau sudah bisa semuanya menandakan kalian sudah konsentrasi, siap untuk hari ini. Oke, bawa buku pelajaran IPA? Bawa. Mbak, komplit ya hari ini ya? Alhamdulillah. Kemarin Mbak Intan dan Mbak siapa? Mbak Nindi ya? Nggak masuk ya, sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Siap belum? Siapa yang belum sehat? Mbak Intan. Mbak Intan mana Mbak Intan? Gimana? Sehat? Masih lemas? Oke, tapi bisa ya? Kelas ya? Oke. Oke anak-anak. Buku IPA yang kalian dapat ada berapa? 2. Pinjam dulu Ustazah. Buku IPA yang biru dan buku IPA yang hitam. Ya inilah ya, yang satu biru, yang satunya. Ada apa? Yang biru ini buku dipinjami perpustakaan, ya. Yang ini milik kalian. Jadi kalau mau di stabilo, mau di garis bawah. Terima kasih sudah dibantu. Ya. Nah, kenapa kok nangis?
Oh nyindir, nggak boleh nyindir-nyindir, kasihan nanti orangnya. Nek sedih gimana? Ya, jadi ini nanti milik kalian, boleh dicorek-corek, latihan soalnya. Kalau mau mengerjakan, boleh langsung di sini. Untuk yang biru, ini nanti mohon maaf tidak bisa dicorek-corek ya, karena nanti untuk adik kelasmu tahun depan. Ya, nanti dikembalikan. Ya. Jadi Boleh diberi nama. Ini silakan diberi nama biar tidak tertukar. Ya, diberi nama. Diberi nama dulu yang belum. Ya. Untuk yang biru, kalau mau memberi nama pakai pensil aja di dalamnya. Karena nanti dikembalikan. Jadi ya kalau hilang ya ada konsekuensinya, yaitu mengganti. Yang mana? Yang ini. Kalau sudah terlanjur ya sudah, tapi besok enggak usah lagi ya. Oke. Kemudian anak-anak, tadi di awal Wifa sampaikan, di SD ada IPA ya? Ada. Kalau di SD dulu IPA-nya belajarnya apa? Ada yang masih ingat? Ayo ngatong dulu. Ngacung dulu. Iya Mbak. Organ manusia. Luar angkasa. Planet-planet. Makhluk hidup. Pubertas, menarik ya, enak ya. Paling rame. Tumbuhan. Apalagi? Sumber daya alam. Metamorfosis. Ada lagi yang masih ingat? Z, oke. Daur hidup, oke. Sudah buka-buka buku paketnya? Oh, belum. Kalau di SMP kira-kira bagaimana? Lebih sulit? Sama? Beda? Susah? Susahnya di mana? Oh, ada matematikanya. Ya, tapi enggak susah ya. Tidak ada yang sulit, paling hanya lebih menantang gitu saja ya. Oke. Iya, kalau kalian pernah makan ini kacang kulit. Kacang kulit pernah makan? Untuk dapat isinya kacang yang ada kulitnya. Nah, iya, kayak tupai. Kalau kalian makan kacang, itu kan ada bagian luarnya, ada bagian dalamnya. Di dalamnya itu pun ada kulit arinya ya. Baru kemudian keping kacangnya ya. Nah, IPA itu juga sama. Ketika kita belajar IPA di SD, itu baru kulitnya. Ya, baru kulitnya. Di SD tadi ada tata surya, ada ya? Di SMP juga ada. Di SD tadi ada tumbuhan, ya. Di SMP juga ada tumbuhan. Bedanya kalau di SMP itu masuk kulit kedua. Setelah dibuka kacangnya tadi masuk ke kulit kedua. Misalnya belajar tumbuhan, maka tumbuhan kalau di SD kan ada daun, batang gitu ya. Nah kalau di SMP lebih dalam lagi, di dalam batang itu ada apa? Nah, di dalam akar itu ada apa? Nanti dilihat. Pakai apa kalau melihat dalam batang? Pakai mikroskop, betul. Jadi nanti kita juga akan memakai mikroskop. Sama di mapel yang lain kok tidak ada matematikanya sih, Bu? Sulit kok. Tidak sulit ya. Tadi misalnya energi. Kalau di SD energinya mempelajari apa? Panas. Ada suhu ya? Iya, ada suhu juga. Di SMP juga ada suhu. Nah, dihitung. Misalnya nih, kamu mau mendidihkan 1 liter air. Ya, butuh berapa waktu lama, butuh kalor berapa. Nah, itu yang dihitung. Biar apa sih tidak dihitung-hitung? Ini adalah materi dasar. Materi SMP itu masih materi dasar. Yang kalau diumpamakan itu seperti gunung itu loh nak. Gunung itu kan yang bawah lebar ya. Semakin ke atas semakin kecil.
Kalau lebar ini, yang bawah ini lebar, itu sebagai landasan, sebagai pijakan, agar nanti ketika di tingkat-tingkat selanjutnya, kamu lebih mudah menapakinya. Kalau Pak bawah ini rapuh, tidak kuat, landasannya tidak bagus, kira-kira kalau dibuat pijakan apa yang terjadi? Ambruk. Nah, IPA juga begitu. Di SD kamu dapat yang begitu, di SMP diperdalam lagi, diperkuat lagi. Nanti di SMA juga diperdalam lagi, diperkuat lagi, sehingga nanti kamu akan dapat ilmu yang lebih spesifik, lebih lebih detail gitu ya. Kalau kamu nanti milihnya IPA, aku nanti tidak pengen IPA kok, misalnya. Enggak, ada yang tidak suka IPA? Ada yang suka IPA? Oke, alhamdulillah suka IPA. Kenapa suka IPA? Siapa mau menjawab? Kenapa suka IPA? Kenapa, Mbak? Seru. Apalagi? Kenapa suka IPA? Karena ya gitu. Menantang. Apalagi? Kenapa suka IPA? Kalau Ustazah juga suka IPA. Dari kecil, dari SD suka IPA juga. Kenapa? Karena belajarnya mudah. Kok mudah? Kan bisa dilihat. Ya kan? Belajar tumbuhan bisa dilihat. Ini loh tumbuhan. Belajar kucing bisa dilihat. Kucing. Belajar panca indera bisa dilihat. Indra. Gitu kan? Nah, bukan hal yang goib. Tapi bisa dilihat. Ya, nah sekarang coba lihat ini. Tanaman. Ini tanaman apa, siapa yang tahu? Bunga. Namanya tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Bunga apa? Kerisan namanya ya. Kerisan. Bisa diamati kerisan ya? Bisa ya? Oke, apa yang kamu lihat kerisan ini? Bunga, apalagi? Ayo ngacong. Daunnya kenapa? Berbentuk. Bentuknya apa? Daunnya berbentuk daun. Apalagi? Batangnya kenapa? Panjang. Apalagi? Bunganya kecil-kecil. Apalagi? Bunganya cantik. Kayak aku. Siapa lagi? Bisa tumbuh di pot. Apalagi? Ada tanahnya. Apalagi? Bunganya apa? Hitam. Oh, hitam ya? Hitam ya? Coba kita lihat. Hitam kah? Apa warnanya? Oh ya wes, Ustazah tuh khawatir nek kamu buta warna. Ini apa? Merah ya? Merah bata. Ada kuningnya. Oke. Karena IPA itu bisa diamati, makanya lebih mudah. Oke ya? Baik. Oke. Untuk di IPA nanti kita akan penilaiannya meliputi 3 hal ya. Ada 3 hal nanti yang kita akan pelajari di IPA. Yang pertama itu mempelajari tentang pengetahuan ya. Yang kedua tentang keterampilan ya, praktek-praktek, mencoba, mengamati gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap. Nah, sikap di sini untuk SMPIT itu memakai SES. Apa itu SES? Sosial, solih ya boleh. Sosial, emosional, skill ya. Sosial, emosional, skill. Itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya keterampilan sosial dan emosi. Gitu ya. Jadi tidak hanya otak kita nanti yang belajar, hati kita, tingkah laku kita juga butuh belajar. Maka nanti selain belajar tentang ilmu pengetahuan, teori, anak-anak praktek juga belajar tentang ada kerjasama, ada toleransi dengan teman-teman yang lain, ada tanggung jawab, disiplin. Nah, itu juga dipelajari juga dan dilatih ya.
Harapannya nanti kalian menjadi manusia yang utuh, tidak timpang, gitu ya. Kan kita punya akal, punya hati, punya jasad. Jasad, tahu jasad ya, semuanya harus diolah, semuanya harus dioptimalkan. Sehingga nanti kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, itu ya. Oke, amin. Nah, nanti karena ada 3 hal yang akan kita pelajari, maka Bu Iva juga menilainya di 3 hal ini. Kalau pengetahuan, penilaiannya pakai apa? Pakai ulangan, gitu ya. Ulangannya bisa nanti tertulis, bisa lisan, tanya jawab, bisa apa lagi? Ya, silahkan. Bisa tertulisnya macam-macam, kadang ise, kadang pilihan ganda, kadang uraian, itu ya. Jadi nanti macam-macam caranya. Kemudian untuk keterampilan, penilaiannya memakai lembar kerja dan pengamatan ustadzah ketika mengajar kalian di kelas. Misalnya nih, kalau pelajaran Mbak Intan langsung sering ngacung tanya. Oh, sering menjawab. Mbak siapa lagi? Mbak siapa lagi ya? Sambil kenalan ya. Mbak siapa? Mbak Bia. Mana Mbak Bia? Oh, ini Mbak Bia. Mbak Bia misalnya sering menjawab juga ketika diskusi atau ketika pelajaran. Nah, itu termasuk keterampilan juga. Kemudian SES-nya, social emotional skill-nya, menilainya bagaimana? Menilainya bisa ustadzah memperhatikan kamu ketika kerja kelompok dengan tugas-tugasmu selesai tepat waktu atau tidak, ataukah masih banyak yang utang tugas. Nah, berarti itu nilai sosial skillnya itu ya. Kemudian hubungan sama temannya bagaimana, mau mau berbagi atau belum, seperti itu ya. Jadi nanti kita belajar 3 aspek itu, pengetahuan, keterampilan, dan sosial emotional skillnya. Gitu ya nak ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Siap masuk ke IPA? Siap. Siap menerima tantangan ustadzah? Oke, baik. Kita sekarang masuk ke pelajaran ya. Sudah paham semuanya nanti di IPA mau ngapain? Oke. Jadi nanti kalau ustadzah ngajak kalian amati dengan sebaik-baiknya. Karena yang membuat nilai itu bukan ustadzah, tapi kalian. Ustadzah hanya nulis. Ya, kamu pengen dapat nilai 10? Berusaha. Ustadzah nanti tinggal nulis, Mbak siapa? Naila. Mbak Naila dapat 10. 10 apa 100? Oh, enggak jadi 10? Oh, enggak jadi 100. Itu ya. Nah, oke. Anak-anak, hari ini kita akan masuk materi pertama, yaitu tentang konsep dasar IPA. Ya. Tadi yang ustadzah sampaikan, IPA itu pada dasarnya adalah mengamati. Ya. Mbak-mbak yang ada di belakang siapa ya? Maaf namanya. Mbak siapa, Mbak? Mbak Safa. Ngantuk, no? Oke, Mbak Safa, kenapa? Sehat? Atau sakit? Kenapa? Yang pakai kacamata Mbak siapa? Siapa? Mbak Lia. Oke, Mbak Lia. Ustadzah punya bunga ya. Oke, kalau kamu mengamati bunga ini, kira-kira apa yang pengen kamu katakan tentang bunga ini? Yang keras, nak? Bunganya cantik. Oke, Bu Iva tulis ya. Di depan ya. Bunganya cantik. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ya, Mbak siapa? Mbak Aurel, silakan. Daunnya? Oke. Daunnya bergerigi, berwarna
Hijau. Apalagi? Ya, silakan Mbak siapa? Mbak? Visela, Mbak Visela. Bunganya berwarna merah. Apalagi? Mbak siapa? Bunganya? Bunganya berukuran kecil. Ada lagi, satu lagi. Ya Mbak, silakan Mbak Sorna. Bantangnya ramping. Batangnya ramping. Batangnya panjang ramping gitu, apa ramping aja? Ramping ya, oke. Baik, kita ada 5 deskripsi tentang bunga. Silakan perhatikan papan tulis. Yuk. Oke, siapa yang setuju bunganya cantik? Oke, ada yang bilang tidak cantik? Ada yang bilang bunganya kurang cantik? Ada? Ada? Tidak ada. Semuanya setuju cantik ya. Tapi ada enggak orang di luar sana yang menganggap bunga ini kurang cantik? Ada? Ada ya? Oke. Sekarang, daunnya bergerigi dan berwarna hijau. Ada yang berpendapat lain tentang ini? Semuanya setuju? Oke. Kalau di luar sana kira-kira ada yang berpendapat lain enggak? Enggak ada. Sama semua ya. Sekarang bunganya berwarna merah. Ada yang merah, ada yang kehitaman, tadi ada yang bilang ungu gitu ya. Oke, ada yang bilang pink, ya macam-macam. Kuning ada juga, berarti beda-beda ya ini ya. Oke, sekarang bunganya berukuran kecil. Ya? Ya, bisa diukur? Bisa pakai apa ngukurnya? Pakai penggaris. Batangnya ramping. Ya. Bisa diukur? Bisa, oke. Dalam pengamatan pada suatu makhluk hidup atau benda, itu ada yang bisa diukur dan ada yang tidak bisa diukur. Kalau cantik, itu bisa diukur enggak? Enggak bisa. Kenapa? Siapa yang tahu? Karena terlalu cantik. Apa? Nah, karena ini relatif ya. Kadang Mbak Bia ngatain ini cantik. Ngatain. Ada, mungkin Ustazah bilang kurang cantik warnanya. Bisa jadi seperti itu. Relatif. Maka benda tersebut tidak dikatakan tidak bisa diukur. Itu ya. Kalau ini bisa diukur enggak? Bisa dilihat? Bisa. Bisa dipegang? Bisa diperhatikan? Bisa diukur ya. Warnanya merah, bisa diukur kemerahannya? Bisa, bisa ya? Bisa. Berukuran kecil? Bisa diukur? Bisa. Bunganya, batangnya ramping? Bisa, oke. Karena ada yang bisa, ada yang tidak, maka dalam proses pengukuran itu ada, yang manggil Ustazah siapa? Nggak ada? Iya. Silahkan. Bentar ya minumnya. Baik. Karena ada yang bisa diukur maupun yang tidak bisa diukur, makanya dalam IPA ada yang disebut sebagai besaran. Apa itu besaran? Ya, besaran adalah, ada yang tahu? Segala sesuatu yang bisa diukur, betul. Oke, ada yang bisa, ada yang pernah melakukan pengukuran? Ada yang pernah melakukan pengukuran? Ada, siapa? Apa yang pernah kamu ukur? Diukur apanya?
Panjang kapur barus. Apalagi? Siapa yang pernah mengukur? Tinggi badan, betul. Apalagi? Lebar baju. Batang. Ngukur? Oh, jadi penjahit. Oke, apalagi? Ukur daun. Ngukur panjang daun. Gimana? Bahan kain. Ada lagi? Ya? Ngukur pintu, apanya yang diukur? Panjangnya, lebarnya ya. Oke, apa yang kamu ukur? Papan tulis mau pakai? Loh, yang itu kelas 2 itu disuruh. Kelas 2 SD. Wah, masih ingat ya? Wah, hebat sekali memorinya. Oke. Pakai apa Mbak ngukurnya saat itu? Oh, pakai tangan. Tangan yang gini apa yang gini? Yang gini. Oh, itu namanya apa? Ini namanya apa? Siapa yang tahu? Jengkal, betul. Kalau tadi yang mengukur tinggi badan pakai apa, Nak? Meteran. Apa pakai jengkal? Gitu ya. Ngukur baju pakai jengkal? Bisa. Tapi kira-kira gimana ya? Bisa ya? Oke, tangannya beda. Nanti mungkin Sarna ngitungnya 3. Terus siapa lagi? Tia mungkin ngitungnya 1,5 karena mungkin panjang ya tangannya ya. Berbeda. Oke. Ada yang pernah nimbang badan? Berapa kilo? Biasanya nek ditanyain berapa kilo agak sensi ya. Oh, berapa? 10 kilo. Masa 37. 38. Ada yang melebihi Ustazah? Ada temanku. Ustazah berapa? Kira-kira wes berapa? 50. Wah. Rahasia ya. Oke. Itu termasuk pengukuran enggak? Termasuk pengukuran ya. Jadi berat badan juga termasuk pengukuran. Nah, tadi sudah ada tinggi, ada berat badan. Ternyata di dalam IPA itu ada 7 besaran. Apa itu? Nah, yang disebut sebagai besaran pokok. Iya, ada yang pernah baca? Besaran pokok? Pernah? Apa saja besaran pokok? Panjang. Terus masa waktu. Terus? Iya, di buku ada ya? Oke. Kan itu harus hafal tuh. Nah, biar hafalnya mudah, kita pakai singkatan. S, M, P, J, W, Q. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa singkatannya? Jiwaku. S. Siapa yang tahu S? Suhu. M. Masa. P. Panjang. Hah? Apa? Jarak. Jumlah zat. Betul. Jumlah zat. Jarak itu termasuk panjang ya. Ya, jarak itu termasuk besaran panjang. Intensitas cahaya. Waktu. Kuat arus listrik. Oke, sekarang ngukurnya pakai apa? Alat ukur. Bisa enggak kamu mau mengukur suhu pakai penggaris? Hah? Enggak bisa. Jadi harus sesuai ya antara besaran pokok dengan alat ukurnya. Kalau suhu alat ukurnya apa? Termometer. Kalau Kelvin apa itu? Satuan ya nanti. Masa? Timbangan atau neraca ya. Timbangan atau ada yang bilang neraca. Oke, panjang? Penggaris bisa. Kalau panjang banyak ya.
ada penggaris, ada meteran, ada apa lagi? Di buku jangka sorong ada dia. Tadi yang digambar dia kelihatannya. Tadi kamu gambar jangka sorong, Bi. Mana-mana? Ya, ini jangka sorong. Lanjut aja ya. Jangka sorong. Jumlah zat? Mol. Mol itu boleh kayak gitu tuh. Kok tamat tulis siapa? Nggak boleh. Kamu nek digituin mau ndak? Kamu nek digituin mau ndak? Ayo teh. Tapi kan ada niat buruknya. Nah, iyo. Kenapa nak? Butuh penggaris? Gimana? Butuh penggaris? Tanya dulu. Oh, tanya doang. Satuan Internasional Neraca. Ya. SI itu kurung buka, belum ditutup ya kurungnya. Satuan Internasional kadang ditulis SI, ya. Ya. Kenapa Mbak? Dipakai aja. Nggak kelihatan. Memang minus. Oh, nah ini kacamatanya siapa? Oh gitu. Oh. Sudah pernah periksa? Belum. Segera periksa, kasihan. Baru tahu sekarang? Apa pas SD sudah tahu? Pas SD sudah tahu. Kamu juga Mbak? Oh, ya belum jadi ya. Ya, kuat arus listrik. Ini kuat arus listrik. Sudah ya nak ya? Biar ditutup, maksudnya nanti ini lanjut. Oh iya, sekarang sudah tanya. Misalnya nih, ada ini. Makanan itu rasanya enak sekali. Termasuk besaran atau bukan? Bukan. Terus misalnya nih, kucing itu beratnya 2 kg. Besaran atau bukan? Besaran. Misalnya nih lagi suhu air minum yang ada di kelasku besarnya berapa ya? 30 derajat Celcius. Besaran bukan? Besaran. Bisa membedakan ya antara besaran dan bukan besaran. Itu ya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan praktik cara mengukur. Ya, mengukur. Jadi kalian siapkan penggaris. Sudah punya penggaris? Sudah. Ada yang belum punya? Bagi yang belum punya di koperasi ada, nanti bisa beli di koperasi ya.
Untuk praktek pekan depan kita berkelompok. Kelompoknya mau buat sendiri apa ditentukan Ustazah? Buat sendiri. Bisa? Yakin? Oke. Buatnya sekarang apa pas nanti? Sekarang. Nah, sekarang harus sudah selesai. Oke, kelompoknya 3 atau 4. Tidak boleh 5. Ya, 3 atau 4 orang. Nanti buat sendiri. Besok kalau ada IPA langsung duduk kelompoknya. Bisa? Bisa nak? Halo, halo, halo. Bisa? Bisa ya? Oke, nanti milih sendiri. Satu kelompok 3 atau 4 orang. 3 boleh, 4 boleh. Ya. Kemudian nanti di pelajaran IPA selanjutnya kalian duduknya sudah langsung per kelompok. Oke? Ya. Ini amperemeter, bacanya ampermeter. Paham ya nak ya? Paham, oke. Sebelum Ustazah tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nanti kalau memang di luar pelajaran ada yang mau ditanyakan, bisa tanya Ustazah di luar. Gitu ya? Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini? Tadi belajar apa saja? Ya silahkan. Loh kan bersuara duluan. Ayo silahkan. Gak tahu tadi belajar apa? Besaran. Besaran ya. Oke, yang lain? Tumbuhan. Tumbuhannya kenapa? Jelasin. Terus? Mendeskripsikan tumbuhan. Oke, yang lain? Kesimpulan, yang memberi kesimpulan hari ini? Ada? Oh, ada? Ya Mbak, silahkan. Oke, Mbak siapa? Mbak Rakno Meli nih. Oh, Kamelia, Mbak Meli. Mbak Meli bilang bahwa hari ini kita jadi tahu ada besaran pokok itu apa saja, alat ukurnya apa saja, ada satuan internasionalnya. Oke, itu dari Mbak Meli. Tepuk tangan dan untuk Mbak Suta semuanya. Ada yang mau memberikan lagi kesimpulan hari ini? Ada? Mbak Yasmin? Yang lain? Mbak Tia? Tia mana Tia? Mau beri kesimpulan? Enggak? Pojok-pojok? Enggak ada ya? Oke, setuju dengan kesimpulannya Mbak Meli? Setuju. Kita belajar hari ini tentang macam-macam besaran pokok, satuan internasionalnya, dan alat ukurnya. Oke, ini baru opening. Selamat berjumpa kembali di pertemuan IPA-IPA selanjutnya. Ya, semoga nanti ilmu kalian bisa bermanfaat, saling bekerja sama dengan teman-temannya. Bisa ya? Bisa. Oke, silahkan bisa dirapikan, bersiap untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.